Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Ejil yang beranggotakan Irfan Maulana, Muhammad Bastomi, Muhammad Raihan Edra, Noval Irfan Faruqi, dan Surya Dharma Sebaya akan mempresentasikan mengenai identifikasi teknologi dan SDM, Badan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir. Yang pertama, kita akan membahas mengenai visi dan misi dari BKD Kabupaten Indragiri Hilir. Visinya yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dalam mendukung kepemerintahan daerah yang amanah dan akuntabel. Untuk misinya yaitu peningkatan kualitas pelayanan keuangan daerah, manajemen aset atau barang daerah, serta sinergitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, kemudian peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Lanjut kepada struktur organisasi bidang anggaran. Di sini bidang anggaran dikepalai oleh Bapak Mawardi SOS, kemudian sub bidang anggaran 1 diisi oleh Ibu Titindra Benti SE, untuk sub bidang anggaran 2 diisi oleh Bapak Asari SE, untuk sub bidang anggaran 3 diisi oleh Ibu Rizkyantuti SE. Kemudian lanjut kepada jumlah pegawai dan tugas-tugasnya. Jumlah pegawai yang bekerja pada bidang anggaran ini berjumlah 12 pegawai, 8 diantaranya PNS dan 4 diantaranya pegawai tidak tetap non-PNS. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk kepala bidang anggaran diisi oleh Bapak Mawardi Esos, kemudian sub bidang anggaran 1 diisi oleh Ibu Titi Drubianti, sub bidang anggaran 2 diisi oleh Bapak Asari SE, sub bidang anggaran 3 diisi oleh Ibu Rizkyantuti SE, untuk admin SIPKD diisi oleh Bapak Habibur Rahman SSI, dan operator 1 diisi oleh Ibu Linda SE, operator 2 diisi oleh Ibu Ernawati SE, operator 3 diisi oleh Bapak Teguh Novredi Putra SE. Untuk pegawai honorer diisi oleh Bapak Eko Eskom, Bapak Azhar SST, Ibu Ria Dwi Juniati SE, kemudian untuk pegawai honorer diisi oleh Bapak Rijalul SE. Lanjut pada prosedur jalannya bidang anggaran. Dimulai dari penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun oleh Bapeda. Setelah RKPD ditetapkan oleh Bupati, barulah mulai penyusunan APBD, yaitu mulai pada tahapan KUA PPAS. Ini disusun oleh berdasarkan RKPD dan mempedomani terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya, setelah APBD selesai disusun, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan itu melibatkan perangkat daerah Indragiri Hilir. Setelah dilakukan pembahasan antara DPRD dan perangkat daerah, disepakatilah terhadap KUA PPAS tersebut. Penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA oleh perangkat daerah, dinas, badan, ataupun kecamatan. Setelah RKA daerah selesai disusun, Inspektorat Daerah melakukan review dan dilakukannya verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Setelah RKA selesai disusun, selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang APBD disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas kembali antara pemerintah daerah dan DPRD. Setelah dilakukan pembahasan bersama, langkah selanjutnya yaitu persetujuan bersama antara pimpinan Dewan, pimpinan DPRD bersama Bupati. Kemudian setelah itu, setelah disepakati kesepakatan bersama, selanjutnya rancangan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai pemerintah pusat daerah. Dilakukan evaluasi oleh Gubernur, nanti hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Setelah evaluasi tadi selesai, maka disusun menjadi peraturan daerah tentang APBD. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Noval Irfan Faruqi. Instansi yang terlibat dalam penganggaran daerah Kabupaten ini. Yang pertama, bidang anggaran pada BKAD sebagai sarana dalam mengelola anggaran agar sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. 2. Bapeda sebagai penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ketiga, DPRD memiliki fungsi sebagai pihak yang dipercaya dalam memusyawarahkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan program prioritas anggaran sementara atau PPAS dan menghasilkan KUA PPAS yang bukan rancangan lagi atau kesepakatan bersama dan membahas seputar APBD. Yang keempat, instansi pemerintahan lain seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Instansi inilah yang nantinya akan diberikan
dana anggaran. Selanjutnya, servis strategi. Jika dilihat dari perbandingan dengan BKAD bidang anggaran lain yang lebih maju, prosedur jalanan bisnis atau SOP hampir sama di setiap BKAD bidang anggaran lainnya. Tetapi ada beberapa faktor yang membedakan dalam setiap BKAD bidang anggaran lain sebagai penunjang layanannya, yaitu pada bidang teknologi dan SDM-nya. Untuk strategi yang dapat diimplementasikan dalam BKAD Inhil dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal teknologi, kami mengusulkan layanan khusus pengaduan bidang anggaran berbasis sistem online dan sistem pengingat jadwal rutin tahunan yang bertujuan agar dapat pelaksanaan penganggaran yang lebih fleksibel, waktu, tempat, dan keakuratan. Yang kedua, untuk SDM, kami mengusulkan penambahan pegawai lulusan di bidang IT sebagai pengelola sistem anggaran, karena menurut observasi dan wawancara yang kami lakukan, sistem informasi yang sedang berjalan sudah cukup optimal. Namun dari segi jumlah masih terbatas sehingga membutuhkan penambahan ahli IT pada bidang anggaran tersebut. Dengan usulan tersebut diharapkan bidang anggaran bagian teknologi informasi dapat lebih dioptimalkan kinerjanya lagi. Selanjutnya, service level agreement. Yang pertama, layanan sistem aplikasi teknologi informasi, layanan SIPD atau sistem informasi pemerintahan daerah, yang pengguna utamanya itu Bapeda, admin perangkat daerah, dan BKAD terutama bidang anggaran. Layanan kedua, SIPKAD atau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengguna utama seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Layanan kedua itu layanan infrastruktur pendukung. Layanan pertama itu komputer, digunakan untuk mengakses SIPD dan SIPKAD, pengguna utama itu pegawai. Layanan yang kedua internet, layanan internet untuk dapat mengakses SIPD dan SIPKAD, pengguna utama itu pegawai. Layanan ketiga email, yang digunakan ketika ada pemberitahuan perubahan anggaran kepada seluruh pihak terkait, pengguna utama itu admin. Yang ketiga, layanan penyusunan penganggaran daerah. Layanan penyusunan penganggaran daerah, waktu perjalanan berdasarkan urgenitas, level normal, jam kerja dimulai dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional pada pukul 07.30 sampai 16.00. Level high jam kerja lembur di keadaan darurat dapat melebihi jam kerja normal. Service availability, level normal 8 jam 30 menit, 5 hari per minggu. Level high di atas 8 jam 30 menit, 5 hari per minggu. Service reliability, tidak boleh ada kesalahan di seluruh pembahasan, penginputan, persetujuan, serta perhitungan. Service performance, tahapan RKPD harus sudah selesai pada minggu kedua bulan Juli. Tahapan KUAPPS langsung disampaikan setelah RKPD selesai pada minggu kedua bulan Juli. Persetujuan bersama paling lama harus selesai pada tanggal 30 November setiap tahunnya atau 1 bulan sebelum tahun berikutnya berjalan. Yang keempat, layanan penyelesaian masalah. Severity level, deskripsi hanya digunakan untuk gangguan atau pada situasi yang sangat kritis. Contoh, jika terdapat kendala dalam layanan, maka akan dilakukan rapat teknis bersama pimpinan bupati dan sekda dan dinas lainnya, dan juga bisa dengan melalui konsultasi dan koordinasi bersama pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat di Jakarta. Prioritas penanganan 1. Rangkaian penyelesaian secepatnya sebelum deadline yang ditentukan. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang estimasi layanan penyusunan penganggaran daerah. Yang pertama yaitu penyusunan tentang RKPD oleh Bapeda. Kemudian Bupati akan ditetapkan RKPD oleh Bupati dan penyusunan rancangan APBD. Kemudian pembahasan rancangan APBD yaitu tahapan KUAPPS, dan kemudian akan KUPPS tersebut akan disepakati oleh perangkat daerah. Nah, kemudian setelah RKA-nya selesai, itu akan diverifikasi oleh perangkat daerah. Nah, kemudian akan dilakukan pembahasan tentang rancangan APBD oleh Pemda dan DPRD. Kemudian rancangan APBD itu akan disetujui. Dan kemudian Bupati juga akan
menyetujui rancangan APBD, dan kemudian gubernur dan kemudian rancangan APBD tersebut disampaikan kepada gubernur, dan kemudian APBD-nya akan selesai. Nah, kemudian kita memasuki service design. Service design itu merupakan kegiatan perencanaan pengorganisasian orang, infrastruktur, komunikasi, dan komponen material dari suatu layanan untuk meningkatkan kualitas dan interaksi antara penyedia layanan dan pengguna. Nah, di sini ada beberapa proses service design. Yang pertama adalah manajemen katalog layanan, yang dimana akan menyediakan informasi pada jadwal rapat untuk penganggaran serta menyediakan sarana pengaduan jika terjadi masalah pada penganggaran yang telah terlaksana sebelumnya. Kemudian yang kedua ada manajemen tingkat layanan, yang akan memastikan semua service itu beroperasi dan performanya diukur secara konsisten. Dan kemudian ada manajemen ketersediaan, yang memastikan ketersediaan level service memenuhi dan atau melampaui kebutuhan bisnis. Kemudian ada IT manajemen kelangsungan pelayanan, yang mendukung keseluruhan bisnis. Continuity management dengan memastikan fasilitas teknis dan servis TI. Dan kemudian ada manajemen keamanan informasi, yang menyelaraskan IT dengan keamanan bisnis dan memastikan bahwa keamanan informasi secara efektif dikelola di dalam servis dan aktivitas manajemen servis. Kemudian ada manajemen pemasok, yaitu mengelola supplier dan servis untuk menyediakan servis IT yang berkualitas. Kemudian ada requirement engineering dalam aspek teknologinya, yaitu memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan pengguna dengan pendekatan yang teliti serta memastikan perubahan yang dapat dilacak untuk setiap kebutuhan atau requirementnya. Kemudian service transisinya, service transisi itu adalah tahapan untuk merealisasikan hasil tahapan service design menjadi layanan baru atau modifikasi layanan sebelumnya. Nah, di sini ada sistem lamanya, yaitu sistem pengaduan yang dilakukan masih secara manual dan offline. Dan kemudian usulannya yaitu pengaduan dilakukan secara online dengan sistem yang berbasis online yang menggunakan website yang terhubung ke internet. Kemudian sistem lamanya itu sistem penjadwalan yang masih manual atau pengiriman surat secara berkala oleh pihak pemerintah sebelumnya. Nah, usulan barunya sistem penjadwalan otomatis akan mengirim pesan melalui email secara otomatis dan akan diolah oleh admin dari masing-masing pemerintah agar membuat jadwal tanpa pergi ke tempat pemerintahan. Nah, sistem lama yang ketiga yaitu pengarsipan hasil rapatnya itu disimpan secara manual yang akan rentan rusak atau hilang jika ada bencana alam yang tidak terduga. Sistem barunya atau usulannya yaitu untuk penyimpanan online berbasis penyimpanan database. Nah, ini pengarsipan hasil rapatnya itu akan lebih terjaga dari masalah yang dialami oleh sistem lama. Berikut adalah implementasi sistem usulan. Di sini ada login user, tampilan pengaduan, tampilan penjadwalan, dan tampilan pengarsipan. Ini adalah implementasi sistem usulan. Selanjutnya, service operation. Service operation merupakan tahap level yang mencakup semua kegiatan operasional harian, pengolahan layanan TI, pelanggan, dan penyedia akan memiliki kepentingan bersama dalam memastikan bahwa pelanggan memahami nilai dari layanan yang ditawarkan dan memiliki harapan yang realistis dari mereka. Proses ITIL Service Operation. Yang pertama, event management, untuk memastikan layanan terus terpantau dan untuk menyaring serta mengkategorikan peristiwa untuk memutuskan tindakan yang tepat. Yang kedua, incident management, mengelola siklus insiden. Tujuan utama dari incident management adalah mengembalikan atau memulihkan layanan TI kepada pengguna secara secepat mungkin. Yang ketiga, request fulfillment, memenuhi layanan yang dalam hal kecil, misalnya permintaan mengubah kata sandi atau permintaan untuk informasi.
Yang keempat, akses manajemen. Memberikan hak kepada pengguna yang berwenang untuk menggunakan layanan sementara mencegah akses ke pengguna yang tidak berwenang. Yang kelima, problem management. Pengolahan siklus hidup. Manajemen adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden yang meminimalkan dalam insiden yang tidak dapat dicegah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu proses ITIL Service Operation. Saya akan melanjutkan bagian 6 sampai dengan 9. Yang keenam yaitu IT Operation Control. Memantau dan mengontrol layanan TI dan infrastruktur yang mendasarinya. Proses IT, kontrol operasi, menjalankan tugas rutin sehari-hari yang terkait dengan pengoperasian komponen infrastruktur dan aplikasi. Kemudian yang ketujuh ada Facilities Management, mengelola lingkungan fisik di mana infrastruktur TI berada atau terletak. Manajemen fasilitas ini mencakup semua aspek pengelolaan lingkungan fisik seperti daya pendinginan AC, akses gedung pengelolaan, dan pemantauan lingkungan. Yang kedelapan yaitu Application Management, manajemen pengaplikasian yang bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi atau sistem sepanjang siklus hidup sistem yang telah diusulkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada Technical Management, yaitu manajemen teknis menyediakan keahlian teknis dan lingkungan pengelolaan infrastruktur TI. Seperti pada servis strategi sebelumnya, penulis mengusulkan ahli di bidang TI untuk mengelola sistem usulan agar menjadi lebih fleksibel dalam mengelola sistemnya nanti. Kemudian saya akan menjelaskan Continual Service Improvement. Apa itu Continual Service Improvement? Agar lebih mudah saya menyingkatnya dengan CSI. Arti dari CSI yaitu peningkatan layanan berkelanjutan, adalah langkah yang tepat diambil untuk memenuhi harapan customer dengan optimasi servis dengan biaya yang rendah. Optimasi servis membutuhkan orang yang kreatif dengan pendekatan teknologi yang dapat diterima. Kemudian tujuan dari tahap CSI menurut tahapan siklus di ITIL adalah untuk menyelaraskan layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan layanan TI yang mendukung proses bisnis tersebut. Kegiatan perbaikan ini mendukung pendekatan siklus hidup melalui service strategi, service design, service transition, dan service operation sebelumnya. CSI selalu dapat mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, efektivitas proses, dan efektivitas biaya. Faktor penentu keberhasilan CSI. Yang pertama yaitu menunjuk seseorang manajemen CSI. Dalam menunjuk ini kita harus memilih benar-benar manajer yang pas, yang memiliki dedikasi pas untuk memanajemen CSI tersebut. Kemudian ada mengadopsi CSI dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada komitmen, manajemen yang sedang menjabat terlibat partisipasi dalam kegiatan CSI seperti menciptakan visi untuk CSI, mengkomunikasikan visi, arah pengaturan, dan pengambilan keputusan jika diperlukan. Yang selanjutnya ada mendefinisikan kriteria yang jelas untuk memprioritaskan proyek-proyek perbaikan dan mengadopsi pendekatan siklus layanan hidup. Kemudian yang kelima ada memiliki dana yang cukup untuk keberlanjutan kegiatan CSI. Kemudian yang keenam ada alokasi resource yang didedikasi untuk kegiatan CSI. Dan yang ketujuh dan yang terakhir yaitu mengadopsi proses-proses yang menggabungkan pengelolaan pelayanan bukannya beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir yaitu resiko, menjadi terlalu ambisius. Jangan mencoba untuk memperbaiki semuanya secara sekaligus, sikaplah lebih realistis sesuai jadwal dan harapan. Kemudian yang kedua, tidak membahas peluang perbaikan dengan keterlibatan bisnis. Bisnis harus tetap terlibat dalam dampak keputusan. Dan yang ketiga, tidak fokus pada peningkatan kedua layanan dan proses pengelolaan layanan. Yang keempat, yaitu memprioritaskan proyek-proyek perbaikan. Yang kelima, pelaksanaan CSI yang tidak menyeluruh atau setengah-setengah atau tanpa didukung oleh teknologi. Yang keenam, yaitu menerapkan inisiatif CSI tanpa sumber daya yang artinya harus menyediakan orang untuk dialokasikan dan didedikasi untuk kegiatan CSI tersebut. Dan yang terakhir yaitu kurangnya membuat keputusan secara strategis, taktis, dan operasional. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.